Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah rehabilitasi dan pengembangan sumber daya perairan. Sekarang memasuki materi yang keenam, yaitu tentang monitoring mangrove. Di sini ada beberapa subbab, yaitu analisis kerapatan, tentang analisis dominasi, dan analisis persentase tutupan. Kemudian slide-nya bergeser nggak nih? Halo? Slide-nya geser kan? Bisa lanjut ya. Yang pertama adalah analisis kerapatan. Analisis kerapatan itu atau disebut densitas merupakan jumlah individu organisme persatuan luas untuk kepentingan analisis komunitas tumbuhan. Istilah densitas digunakan dengan istilah kerapatan diberi notasi K. Jadi kan yang saya ambil di di sumbernya itu pertama ditulis densitas, sementara kita kan mau belajarnya tuh kerapatan. Densitas tuh kerapatan juga, cuman densitas tuh lebih umum digunakan di air, misal densitasnya air laut, densitas air payau, tapi kalau yang di darat atau dia tanaman atau apa dinamakan kerapatan. Makanya saya sengaja nggak saya hapus, nanti kan biar saya koreksi sendiri, kalaupun salah nanti ada yang koreksi yang lain kan, tapi saya rasa kurang lebih begitu. Jadi kan di sini kan rumusnya K tadi atau kerapatan jumlah individu semua per luas seluruh peta contoh. Nanti peta contoh ataupun cara ambilnya nanti ada saya tunjukin lah di slide berikutnya kan. Yang jelas mau saya tunjukin di sini kan individu tuh maksudnya kayak digambarin nih, jenis-jenis mangrove dari semua jenis itu dihitung. Nanti kan kalian buat peta transek kan, terserah ukurannya berapa kali berapa. Dan kemudian dari peta itu kalian hitung, oh ini ada satu jenis ini, ada dua jenis rhizopora, ada tiga jenis apa gitu. Kalian catat di transek ini segini, transek kedepannya segitu lagi, itulah maksudnya. Nanti biasanya kalian ada 7 transek, ada 7 peta kan. Nanti individu yang jenis A, misalkan yang rhizopora itu dari peta 1 ada 4, peta 2 ada 3, peta keempat nggak ada, peta kelima ada berapa, nanti dijumlah baru dibagi luasan peta tuh. Luasan peta tuh sama biasanya. Kalau yang peta pertama 5 kali 5 ya berarti luasannya itu 25. Kalau ada 6 peta berarti 25 dikali 6, nah itu berapa ya? 150. Berarti individu yang dapat tadi misalkan 30. 30 dibagi 150. Nah, itulah dapat jumlah individu per luas petanya. Misalkan nanti dikali luasannya, luasan mangrove-nya biasanya tuh kalau kita nggak tahu biasanya jumlah luasannya berapa, ataupun kalau kita yang ngukur nggak akurat. Biasanya kita datang ke dinas kehutanan atau dinas apanya, berapa sih kita tanya luasan mangrove-nya, ataupun kita tanya aja kalau di internet dia ada Aceh dalam data, misalkan kita buka sebaran mangrove di Aceh Barat, itu ada dia di halaman-halaman berapa, nanti ada tanamannya segini, ataupun pergi ke dinasnya juga dapat biasanya. Tapi kalau kita mengukur dari awal agak susah karena kita peralatan terbatas. Oh iya, sini saya buat sumber saya ambilnya dari jurnal ini ya. Karena kan saya juga waktu S2 ada juga meneliti kayak gini. Cuman gak enak kalau kita bedah punya diri sendiri karena kan nggak ada pengembangan ilmu. Kita coba bedah dari sisi orang lain kan. Dan kemudian di sini ini rumus berikutnya ya. Dengan demikian densitas atau kerapatan ke ini jenis mangrove apa gitu kan dapat dihitung sebagai ini jumlah individu untuk spesies ke I dan kemudian dibagi luas seluruh peta contoh. Kalau yang tadi itu individunya dihitung semua individu, semua jenis. Tapi kalau yang ini dipisah dia. Kalian harus bisa identifikasi dulu, oh ini jenis apa. Jadi kalian nanti pas catat tuh sedetailnya, oh ini jenis A berapa di peta 1 udah berapa, jenis B di peta 2 ada berapa. Nanti kalian hitung kayak rumus tadi, cuman dipisah per jenisnya. Jadi kan di sini bisa kalian ini kerapatan jenis apalah tanamannya. Ini gambarnya juga inilah contoh kerapatan pohon ini ada berapa, ini jenis ini ada berapa. Ini kalau penentuan spesies ini dia kelihatannya kalau orang baru mulai dia sulit karena sementara kalau kita belajar dari dasar kan sebaran mangrove itu sejajar ya. Kalau di depan itu misalkan udah dari rhizopora kan. Rhizopora tuh di sekitaran situ aja, di belakangnya nggak ada. Jadi ya di sini ada di peta 1, peta 2, mungkin di peta 3, peta 4 nggak ada. Gitu juga dengan Bruguera. Ada di peta ke-6 dan ke-5, di peta 1, 2 nggak ada. Jadi agak jarang lah bisa ada tanaman jenis mangrove jenis apa ada di
sebarannya daerah yang lain, karena kan urutan sebaran itu nggak salah udah pernah saya jelaskan waktu itu, nanti bisa dibuka di materi-materi lain, ada urutannya dia. Kemudian yang berikutnya adalah densitas kerapatan relatif. Ini kan biasanya rumusnya kalau pakai untuk PKL atau hilang koneksi ya. Sesuatu yang hilang? Iya, Ya, hilang Pak. koneksi. Bentar ya. Ini recordnya jalan ya masih. Saya pause dulu recordnya. Recording. Oke. Densitas atau kerapatan relatif setiap spesies yang ini salah satu contoh ya terhadap kerapatan total dapat dihitung sebagai kerapatan total individu. Jadi kan di slide sebelumnya itu kan kalian, waduh parah nih. Nah di sini kan kalian di slide sebelumnya kan, aduh maaf. Nah di slide sebelumnya kan ada menghitung kerapatan dari salah satu jenis mangrove kan. Nah misalkan di situ kalian udah dari kalau yang sebelum pertama kali itu ada jenis individu. Kalau individu tuh dari semua transek udah kalian hitung, ada apa tuh? Maaf. Nah, ada individu yang A, yang B, yang C kan udah dapat individu. Kemudian dapat juga kerapatan dari setiap jenis. Nah, dari habis kerapatan setiap jenis ini bisa dihitung lagi persentase berapa persen sih kerapatan jenis A, berapa persen sih kerapatan jenis B. Inilah cara menghitungnya. Kerapatan spesies yang ke I dibagi kerapatan seluruh spesies. Tapi ini kan agak susah dicontohkan kalau kalian nggak melakukan perhitungan terhadap dua rumus yang di atas tadi. Tapi begitu kalian hitung yang dua rumus di atas tuh, yang ini langsung mudah karena ini bagian paling mudah. Tapi nggak bisa kalau nggak dihitung dulu yang dua di atas tadi. Jadi harus dicoba dulu. Tapi begitu kalian coba nih mudah. Dan kemudian ini contohnya. Jadi kan misalkan kalian mau meneliti mangrove kan, kalian tuh harus ada transeknya nih. Transeknya harus selang-seling. Misalkan pertama kita ambil di kiri, jangan jarak menyesuaikan ya. Kalau saya waktu itu 10 meter, nanti ambil lagi di kanan, ambil lagi di kiri, ambil lagi di kanan. Di setiap petanya tuh udah dibuat. Yang peta kecil ini untuk semai, peta ini untuk anakan. Ini bukan petanya kecil di pojok nih, bisa taruh di dalam peta besar ini, nanti ada peta yang sedang, ada peta yang kecil. Cuman ini untuk penelitian yang mendetil kali, tapi kalau untuk yang kalian mungkin kalau biar nggak ribet, ambil yang peta besarnya aja, nanti dilihat aja di sini terdapat apa gitu yang anakan ini, nanti dapat yang semai ini anakan lah. Ini pancang nih pancang ini yang anakannya yang agak sedang, semai ini yang kecil, ini pohon. Jadi kan waktu kalian tentukan garis ini kan saya tentukan jaraknya nih 10 meter. Ini sebenarnya menyesuaikan dengan lokasi yang kalian ambil. Jadi kan dari titik satu ke titik paling ujung itu harus dapat di sini yang dekat airnya, yang berhubungan dengan air laut, yang paling ujung itu mendekati darat. Baru kalian bagi jaraknya di tengah tuh. Karena kalau kalian ambil acuan 10 meter atau 5 meter, nanti ada bagian yang nggak kena. Sementara kan mangrove itu kan menyebar tumbuhnya. Jadi nanti pas kalian ambil data gini, wah kalian cuma ambil transeknya cuma di daerah yang terdekat aja, terdepan dengan laut. Di bagian belakang yang Bulguera itu nggak akan kena. Jadi kalau cara ambilnya dia harus dari ujung ke ujung dulu, baru tengahnya kalian bagi rata. Boleh bagi, ini minimal 6 lah. Ini bisa kalian buat 8 atau berapa. Jadi kan sebenarnya kalau kalau penelitian yang untuk mahasiswa mungkin diambil di daerah aman atau apa. Tapi kalau yang sebenarnya kan di daerah yang banyak mangrove-nya kan agak rawan sih pergi-pergi sana. Jadi harus pergi berkelompok atau apa, atau pakai izin lah, atau melapor ke warga kampung dulu, karena kita agak beresiko pergi-pergi ke hutan tuh. Karena kan waktu saya dulu pun, saya tuh turun, selain minta izin sama orang warga desa, juga turun bersama kawan-kawan yang sebaya saya kan. Jadi kan aman lah di situ. Nah jadi kan nanti kalian, contoh petanya kalian gini, peta transek. Peta tuh bukan buat dari papan, buatnya dari tali aja. Tali ada pancangnya 10 kali 10 atau berapa, di tempat yang udah kalian buat tadi itu ukurannya. Nah, nanti kan pas turun lapangan kan, gimana cara mastiin kalau peta pertama sampai peta terakhir itu berada dalam satu garis lurus. Ya, jadi cara mastinya tuh kalian harus bawa GPS. Misalnya kalian udah ukur tuh di GPS berapa ya? GPS yang pertama kan, titiknya sekian-sekian. Nanti kalian kalian buka yang di Google, Google Earth atau Google Pro tuh, Google Maps juga bisa. Jadi kan waktu kalian tentukan titik pertama, kalian nanti bisa tarik berapa meter, tentukan titik kedua, kalian catat. Oh, titik pertama saya di koordinat ini, titik kedua saya di koordinat sini. Jadi pas turun lapang,
kalian sesuaikan lah, kurang lebih masih di daerah itu. Jadinya nanti transek kalian itu bakal lurus. Nah, itu tujuannya. Kemudian pas sampai di lapangan kan ada jenis-jenis mangrove-nya kayak gini. Nanti kalian pilih, oh ini jenis apa ya? Oh jenis Bruguera, catatlah ada satu, ada berapa? Ada dua. Yang anakannya ada berapa? Yang pancangnya ada berapa? Ada jenis lain apa enggak? Nah, kalian catat, baru kalian pergi ke tempat berikutnya. Catatannya kurang lebih gini, ini kurang lengkap, ini udah catatan akhir ya. Stasiun satu tuh satu bukan satu peta ya. Satu peta nih satu stasiun itu ada berapa peta transek. Jadi kalau dicerita di sini dia ada 3 kali ngulang stasiun ini. Cuman ini bisa kalian sepakati juga. Apakah kalau setara anak S1 bisa satu aja ataupun bisa 3. Cuman lebih akurat kan 3. Cuman kalau anak S1 ya nggak sampai lah kita sampai penelitian sampai apa ya sampai terlalu banyak petanya ini banyak habis biaya dan berisiko. Paling untuk belajar mengetahuinya satu aja. Kalau yang mau lebih bagus nih turun dosennya atau penelitian dosen atau apa itu baru bisa. Jadi kan catat dia ada berapa individunya. Cuma catatannya harus lebih lengkap lagi. Kalau mudah data nanti individu jenis A, individu jenis B, individu jenis C. Jadi kan bisa dihitung dengan bagus kan. Lanjut. Sini kemudian ada analisis dominasi. Analisis dominasi ini saya potong dari tesis saya dulu. Di sini yang dihitung dari peta transek lanjutan tadi, luas bidang dasar suatu jenis per luas peta contoh. Nah, jadi maksudnya ini misalkan ini akar mangrove tanaman, oh akar rhizopora nih. Ini kalian pakai meteran putar itu, ini berapa sih? Berapa meter dia makan? Oh dia sekitar 4 meter. Nah, nanti tanaman berikutnya lagi 4 meter. Itulah yang dibilang indeks dominasi. Nanti luas petanya kan 10 kali 10 kan 100. Nah, nanti kalian bagi aja. Rhizopora itu 20 per 100. Di peta 1, nanti di peta 2 sampai peta 6 berapa. Nanti dikalikan semua petanya, itulah dapat indeks dominasi. Jadi kalau dominasi relatif ini indeks dominasi dari suatu jenis. Misalkan jenis Rhizopora ada berapa di dominasinya. Betul? Dominasi Rhizopora ada berapa, di dominasi Avicennia ada berapa. Nanti baru dibagi 100 atau dibagi jumlah jenisnya nanti dapat ya. Kalau kalian hitung. Nah, tujuannya ini ingin mengetahui di daerah tempat kalian meneliti itu jenis apa yang banyak, apa jenis Avicennia-nya, Rhizoporanya atau apa. Itulah pentingnya indeks dominasi tadi. Nah, kemudian di analisis yang terakhir itu analisis persentase tutupan. Ini kan analisis baru, saya juga baru baca ya, baru tahu. Jadi kita belajar bareng-bareng. Di sini menceritakan tutupan itu maksudnya, kalau tadi kan dominasi dari bawah dia dari akar. Sementara kalau tutupan ini yang maksudnya terlihat dari atas. Kalau yang pernah saya ajarin di materi sebelumnya tuh tutupan terumbu karang. Tutupan terumbu karang bisa dilihat ya kita tinggal melayang. Kita berenang di atas karang, kita lihat oh tutupannya segini. Di transek berapa meternya. Kalau di mangrove ini nggak bisa karena kan posisi kita di bawah, kita nggak bisa ke atas ini kalau nggak pakai drone. Jadi kan kita ini diajari metode mengkalkulasi lah atau melakukan perhitungan sederhana tutupan mangrove dari alat sederhana dan posisi kita di bawah gitu kalau nggak punya drone. Sini menggunakan metode hemispherical fotografi. Dibutuhkan kamera depan handphone. Kemudian di sini kan teknik ini cukup baru. Tekniknya dilakukan oleh Pak Jennings et al. Dan Kohonen ini. Orang-orang itu masih tahun 2006. 2006 sih nggak baru, cuman di kitanya agak jarang dengar di kita. Tadi saya pokoknya baru dengar lah. Jadi cara metodenya gini, dia fotonya dari atas gini. Nah, di sini tujuannya itu kan dibilang ini agak beda ya transeknya dengan tadi. Kalau transek tadi itu kayak saya contohin, tapi kalau transek yang dia bilang itu setiap stratifikasi, misalkan ada jenis yang Rhizopora kan di bagian depan pantai itu, Bruguera di ujung. Nah, nanti kalian pisahkan dulu peta-petanya. Oh, ini saya ukur yang Avicennia dari Rhizopora, ini saya ukur untuk Rhizopora dan apa, di belakang yang jenis Bruguera. Jadi setiap tempat itu minimal ada 12 kali ambil dibilang. Jadi kan karena kan ambil foto sebentar ya, nggak lama. Jadi kan dari setiap peta 10 kali 10, nanti ada lagi 10 kali 10 sampingnya, nanti dibagi lagi. Peta 10 kali 10 dibagi 4 titik, di setiap titik dijepret foto sekali, habis itu diulang sampai 3 kali, karena takut nanti kalau sekali biasanya kalau penelitian memang itu, dia harus 3 kali ambil. Jadi nanti pas sekali hitung datanya, ada tiga data lah yang bisa dibagi rata-ratanya. Nah, ini kan gambarnya kayak gini nih ya. Nah, nanti kalian foto tengah, foto, nanti kalian catat nih di titik berapa kan. Dan kemudian cara ambilnya kayak gini.
dia nanti nggak boleh nggak boleh terlalu dempet. Misalnya di lapangan tuh ada pohon yang agak rapat, kalian jangan berada di samping pohon itu, jadi otomatis pohon itu yang kelihatan. Jadi harus di tempat yang agak lowong lah. Nah, di situ baru kalian jepret kameranya. Kemudian di sini pengulangan sebanyak 2 kali ya, 3 kali ambil, berada di suatu pohon dan pohonnya udah. Posisi kamera tegak lurus setinggi dada. Dia kayak mengukur karbon ya. Kalau mengukur karbon itu kan pohon mangrove yang diambil tuh setinggi dada kalian di meterannya. Tapi kalau foto gitu juga, setinggi dada tapi dia pakai kamera. Nah, di sini dibilang kameranya resolusi 5 megapiksel. Iyalah kalau tahun 2006 5 megapiksel ini udah paling mewah, tapi kalau sekarang pasti di atas itu kemampuan kameranya. Nah, di sini kan nanti di sini pakai aplikasi mereka nih, pakai aplikasi Imagy dan Microsoft Excel. Microsoft Excel untuk hitung datanya. Kalau software Imagy ini saya belum pernah coba, tapi kayaknya mudah. Ini cuma aplikasi foto. Saya pernah coba dulu kalau pakai foto tuh RGB, udah zaman kali. Tapi Imagy ini pasti bisa lah kalau kalian pelajari caranya di YouTube dari mana kan. Jadi kan cara kerja itu dia memisahkan pixel yang kalian foto tadi warna putih dan warna hitamnya. Jadi kan nanti adalah dapat berapa persen lah tutupan dari titik yang kalian ambil tadi. Nanti tutupan itu nanti bisa kalian analisis per peta transek ataupun secara keseluruhan. Nanti didapatkan kesimpulannya kalau dia 75%-nya masih banyak yang hitamnya atau pohonnya dia masih padat, masih bagus. Kemudian kalau cuman 50 sampai 75 itu sedang, kemudian di bawah 50 hasilnya jarang sesuai dengan Capman LH. Jadi kan nanti bisa dicoba lah yang mau PKL atau penelitian kan. Oh ya udah habis. Oh ya ini kuisnya yang ini ya. Mana ya? Kenapa dibutuhkan kamera depan handphone untuk melakukan hemispherical fotografi? Ada dengar nggak kalian pertanyaannya? Sambil saya absen nanti kita jawab kan? Dengar kan? Jadi pertanyaan saya ulang sekali lagi. Kenapa dibutuhkan kamera depan handphone untuk melakukan teknik hemispherical fotografi? Sambil tunggu saya absen loh. Oh ini dia. Oh ya, kalau ya tahu jawabannya langsung itu ya. Apa ya, mood panggil saya lah gitu. Sambil nunggu. Indro ada? Indro Saputra Padang. Ada Indro nggak? Lanjut. Husnul ada? Husnul ada? Ada. Anita? Anita? Pak, suara Bapak kekecilan. Waduh, suara saya kekecilan ya. Oh iya, HP-nya jauh, sorry. Anita ada? Halo, Anita ada? Ada, Pak. Anita ada ya. Yuni? Ada. Yuni ada juga. Yuni ada kan tadi? Udah sempat saya lihat. Si Jumailani ada bersuara tadi kan. Fazli Adi ada? Ada Pak, sempat masuk tadi. Sempat masuk ah. Tadi udah aktif tadi. Oh, Nuramisa ada? Nuramisa. Ada, Pak. Ada kan? Adanya pas di absen aja. Habil Maulana ada? Tadi ada juga ya, Pak. Habil Maulana ada? Pak, bisa saya coba? Enggak, Pak. Mana Habil Maulana ada? Enggak ada, Pak. Belum ada ya. Faizil ada nih, ada kelihatan. Said ada. Putri mana Putri? Pak, Putri. belum, Pak. Kalau ada tahu jawabannya boleh langsung Pak, ngomong ya. bisa saya jawab, Pak? Oh Said ya, oke lanjut Said. Said kita dengar jawabannya. Mau coba, Pak? Ya nggak apa-apa. Kenapa dibutuhkan kamera depan handphone? Karena dia lebih akurat dalam melihat mendeteksi ke arah atasnya untuk melihat kerapatan mangrove-nya. Sedangkan kenapa tidak dibutuhkan kamera depan? Karena dia tidak kamera belakang itu karena terlalu tinggi pembawaannya. Itu pun apabila karena kayak gini Pak, kalau kita menggunakan kamera belakang, otomatis kita dibawa HP ataupun handphone itu ada di atas kepala kita.
Tetapi kalau kita handphone dia menggunakan kamera depan, itu handphone bisa kita sejajarkan dengan setinggi dada, Pak. Oke, Seperti saya itu. potong terus ya. Sebenarnya jawabannya yang di terakhir betulnya. Dia ke kamera depan itu biar kita mudah lihatnya waktu setinggi dada. Jadi kelihatan. Tapi kalau kita pakai kamera belakang nggak mungkin. Kita harus ada di bawah HP, agak susah kita jaga jongkok. Berarti Iya, Pak. jadi itu intinya saya kasih kuis itu biar kalian tahu metodenya seperti apa. Kenapa sih kamera depan ini kalau cuma saya bilang itu kalian nggak tahu. Tapi kalau saya kasih kuis, oh itu fungsinya kamera depan itu ya pas taruh setinggi dada kalian enak lihatnya, nggak perlu kayak tiarap kayak gitu. Nah, berarti saya udah kuis ya. Nanti yang lain itu yang lain yang belum kuis itu di materi berikutnya harus jawab karena kan sekalian nguji juga kan ada dengar atau enggak. Kita absen lagi. Putri dah ada Putri. Makasih, Pak. Oke, nggak apa. Ada, Putri, Pak, di Chat dia. ya, Pak. ada kan? Nur Karia ada? Ada, Pak. Ada. Oh, ada suaranya tuh. Berarti yang belum ini si Husnul, Indro sama Habil. Ada nggak tuh? Ada sempat lihat masuk nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nggak ada ya. Berarti Ada, Indro ada. ada siapa? Indro, Husnul, dan Habil ya. Oke deh, apa tuh? Oh, mana tadi? Berarti untuk hari ini saya akhiri dulu. Ada yang tanyain nggak? Ada yang... Ada, Pak. Said, Pak. Oh, saya silakan. Oh, Yuni dulu, Pak. Yuni mau bertanya tuh. Enggak, Pak Yuni hadir, Pak. Oh, ini ada Yuni udah tadi. Yang belum itu Habil, Indro sama Husnul. Tadi, Pak. Nanti Nggak apa-apa, saya Pak, saya mau ada nanya, Pak. Oh, oke, saya lanjut. Gini, Pak. Tadi kan Bapak udah menjelaskan tentang bagaimana kerapatan ataupun pengukuran kerapatan dari mangrove tersebut. Ya. Sedikit saya tanya, Pak. Apabila mangrove tersebut kerapatannya terlalu dempet, Pak. Maksudnya antara satu mangrove dengan satu yang mangrove lainnya itu saling daun-daun mangrove itu saling kena, Pak. Saling Oh, enggak. bersentuhan. Itu tidak menghambat pertumbuhannya ataupun gimana, Pak? Oh, kalau itu enggak menghambat pertumbuhannya, dia emang bisa nahan dia. Kalau dempet itu dia kan bisa tuh, karena dia kan ambil nutrisi selain dari bawah juga dia nanti bisa fotosintesis. Jadi bisa menghasilkan makanan sendiri. Yang sudah sih dari literaturnya bisa tuh, enggak pengaruh. Nggak Iya, pengaruh. Tapi nggak kan pengaruh. tadi kalau nggak salah, Pak, ada dua, Pak. Ada apa? Entah slide 2 atau slide 3, Pak. Kita balik ya. Antara slide 2 sama slide 3, Pak, bisa dibuka bentar, Pak? Iya, kita balik situ loh. Bentar. Yang mana ya? Ini udah sampai belum? Udah, Ini Pak. slide 2 nih, ini 2. Belum. 3. Oh, di saya udah sampai di analisis kerapatan layarnya. Oh, di kalian nggak tahu saya nih. Ini nggak jalan, Pak. Hai, gimana Nggak nggak jalan, jalan? Pak. Yang lain jalan nggak nih? Nggak. Di mana posisi slide-nya sekarang nih? Masih Di monitoring, Pak. Monitoring mangrove. ya. Monitoring. Wih, kita ulang share ya. Coba kita share. Yuni. Udah sampai belum? Belum. Analisis. Udah, Pak. Analisis kerapatan udah. Iya, Udah sampai, yang kan? lain masih maju lagi, Pak. Ini. Bukan, Pak. Ini. Masih satu lagi mungkin, Pak. Yang ini? Ini dia, Pak. Hmm. Itu, Pak. Udah lewat. Udah lewat. Ini. Udah, Pak. Bukan, satu lagi ke belakang. Yang bacanya ini. Yang ini, Pak. Ini, Pak. Kerapatan spesies. Kerapatan spesies ke ini. Bukan ini, Pak. Udah maju lagi satu. Maju. Ini. Ya, Pak. Ya. Jadi gimana? Ini, Pak. Kalau kita lihat kan, Pak, yang ada jembatan Ya, mangrove-nya tuh, Pak. jembatan. Nah, itu kan satu sama lainnya berhempitan. Ya. Apa kan itu pastinya semua cabang-cabangnya itu akan terganggu satu sama lain. Apabila yang kita ketahui kan apabila terganggu satu sama lain dahan ataupun rantingnya itu kan bisa patah ataupun mengganggu pertumbuhannya, Pak.
Oh, kalau apa tuh? Kalau penelitian yang udah kan nggak mengganggu. Tapi kalau kalian ini kan termasuk baru sih dari saya ini. Kalau kalian mau meneliti tentang itu ya dicoba aja karena saya jarang baca nih mengganggu. Yang udah nggak mengganggu. Tapi kalau kalian mau mengkaji bisa tuh diusulkan. Oh, kita melihat apa tuh gangguan dari kerapatan mangrove terhadap pertumbuhannya bisa jadi kan. Oh, apakah terganggu atau enggak atau apa indikator gangguannya bisa kalian teliti kembali. Kalau saya bilangnya nggak mengganggu. Yang udah saya baca nggak mengganggu. Ada celahnya Oke, dia Pak. tuh. Wah, Habib Maulana ada hadir ya? Nah, berarti belum Husnul sama Indro. Nah, jadi kan kalau materi ini udah saya kasih tahu tugasnya kan? Iya, mana ya? Oke, jangan bicara dulu. Iya. Apa tuh? udah ya. Maksudnya tugasnya tahu kan nanti kan Jumat depan kan libur. Cuman materinya kita nggak Zoom, saya lagi ngajar sendiri aja, saya kasih kalian nanti absennya di komen kan. Cuma sambil pas saya ngajar tuh kalian tugasnya buat terus. Yang apa tuh diskusi tapi kalian nge-zoom sendiri. Tahu caranya udah tahu kan? Tahu, Pak. Tahu kan nanti tinggal dikirim aja nanti. Kelompok-kelompoknya juga udah ada kan. Yuk, ada lagi Nanti tanyain nggak? Apa? Pak, tentukan aja terus Mau nanya kelompoknya. Pak. Udah kelompoknya udah ada di YouTube-nya udah ada, di blognya udah ada nama-namanya, nama dan judulnya udah ada, tinggal ngerekam aja kalian tuh. Gimana Faizil? Kan misal monitoring mangrove itu ada 3 itu Pak kan. Ya. Ada analisis dominasi, kerapatan dan persentase penutupan, ya kan? Iya, Ya. 3 betul. Jadi kan dari 3 analisis itu yang paling rumit itu yang mana Pak? Yang paling rumit kalau bagi Yang paling saya, rumit kita lakukan gitu. kalau ini ya kalau bagi saya yang rumit itu yang ini, yang foto ini karena saya belum pernah coba. Kalau yang 2 tadi udah pernah coba. Kalau yang foto ini karena saya nggak tahu cara pakai aplikasi apa tadi ya? Apa tadi ya? Image Genie. Tapi Image Genie kalau saya pelajari Imagine, ya. bisa. Ini bukan Imagine. ya Image nih. Ini kalau kita aplikasi sederhana, kalau kita pelajari di YouTube tekniknya bisa. Cuman karena saya belum pernah aja makanya saya bilang belum bisa. Karena kan kalau saya bilang bisa nanti kalian tanya kayak mana Pak? Ya sama aja bohong kan. Kalau kita pelajari bisa nih. Cuman nanti karena belum butuh kayak nggak saya pelajari. Jadi begitu saya butuh nanti misalnya saya penelitian atau membimbing harus saya pelajari juga. Nanti saya mahasiswa pelajari, saya juga pelajari. Kalau yang 2 yang teratas tadi hitung-hitung tuh mudah, cuman yang paling susahnya itu turun lapangannya beresiko. Ya, nanti ada hewan liar, langsung ada gangguan lain. Jadi kan di situ aja sih kendalanya. Kalau dia tuh aman tempatnya, insya Allah aman. Jadi jangan turun sendiri lah kalian ke ukur mangrove tuh. Ada kawan. Ada lagi yang tanyain? Ya, Pak. Ada lagi nggak? Ini saya tanya sekali lagi ya. Nah, saya tanya sekali lagi ya. Indro sama Husnul udah hadir belum? Ada nggak nih sebelum saya tutup? Ada kelihatan muncul nggak? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Indro ada Pak. Ada. Siapa yang ada nih? Ada Indro siapa? baru ini. Indro, Indro, Pak. Indro mana suaranya? Mana? Itu suaranya Pak. Si Indro mana? Ada dia? Pengen untuk Pak, suaranya kecil kali. Ini suara siapa nih? Suara kecil. Si Indro udah ada belum? Mana suaranya nih? Kedengaran suaranya kali. Ini siapa nih? Hadir Pak, hadir. Hadir lah. Si Indro ada. Si Husnul udah hadir belum? Husnul. Pak, Husnul udah ada belum? lagi mandi mungkin Pak. Aduh. Ada Husnul udah makan join aja nggak apa-apa. Penting ada join didengarkan. Udah ada si Husnul. Sebelum saya tutup nih. Nggak ada berarti ya? Adi Pak, mana Adi? Fazli Adi ada, Fazli Adi ada. Husnul ada. berarti Husnul nggak ada kan? Sini cuman Husnul yang belum saya contreng. Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Berarti kalau ada yang tanyain lagi nggak sebelum saya tutup?
Abil mau nanya Abil, punya Abil. Abil mau nanya. tadi udah Ah. Apa? Nggak ada ya? Nggak ada Pak, nggak ada. Berarti Panci beli kita tebo Abil. kita sudahi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.